بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد. قال المصنف: القيام على القادر حال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وفي الاعتدال من الركوع. Jadi kita masih membahas tentang rukun sholat. Di antaranya yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu untuk berdiri ketika takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, dan ketika i'tidal dari ruku'. Jadi dalam keadaan-keadaan tersebut itu di antara rukun sholat itu harus berdiri. Jadi kalau tidak berdiri tidak sah selagi mampu untuk berdiri. Amma ghairul qadiri fa ma'dzur. Adapun orang yang tidak mampu untuk berdiri maka dimaafkan. Wal qadir, dan siapa yang dimaksud dengan orang mampu berdiri, huwa alladhi yastati'ul qiyama min ghairi masyaqqatin syadidatin la yastati'u tahammulaha. Orang yang bisa berdiri adalah orang yang mampu untuk berdiri tanpa ada masyaqqah yang sangat, di mana dengan masyaqqah tersebut dia tidak mampu untuk membannya atau menahannya. Jadi saya ulang lagi, al-qadir yang dimaksud orang mampu berdiri adalah orang yang mampu berdiri tanpa ada kemasyakotan yang banget, yang sangat, yang mana dia tidak mampu untuk menahannya. Jadi misalkan ada orang mampu berdiri tapi ada masyakoh yang sangat, ada masyakoh yang menyakitkan, membuat dia tidak mampu untuk menahannya, maka boleh duduk walaupun bisa berdiri tapi ada masyakoh. Amma law qala insanun idza shallaitu qa'iman tahsul li masyaqqah astati'u tahammulaha. Misalkan ada orang berkata seperti ini, apabila saya sholat dalam keadaan berdiri maka saya akan mendapatkan masyaqqah, kesulitan, tapi kesulitan tersebut saya bisa tahan. Kalau saya sholat berdiri, saya akan mendapatkan kesulitan yang bisa saya tahan. Innama yafutuni bisababi dzalika al-khusyu'. Tapi apabila saya tetap menahan kesulitan tersebut, saya berdiri dengan juga saya menahan masyaqqah tersebut, kesulitan tersebut, saya bisa tidak khusyuk. Tapi wa idza shallaitu qa'idan yahsul li al-khusyu'. Apabila saya sholat dalam keadaan duduk, maka saya akan khusyuk. Qalu, maka para ulama membahas dan menanggapi permasalahan ini, alaihi ayyaquma madama yahtamilul masyaqqah. Dia wajib berdiri selagi mampu untuk menahan kesulitan tersebut. Jadi selagi orang itu mampu untuk berdiri walaupun dengan menahan, maka tetap berdiri. Tapi kalau misalkan dia mampu berdiri dengan kesulitan yang tidak bisa ia tahan, maka boleh untuk duduk. Wa hal yajibul qiyamu fil mu'adah? Apakah sholat yang diulang kembali, sholat mu'adah, itu juga wajib berdiri? Fihi khilafun bainal ulama. Terjadi ikhtilaf ulama. Mangkala innaha sunnah la yajib. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya sholat mu'adah itu hukumnya sunnah, maka enggak wajib berdiri karena namanya sunnah. Lakin fil yaqut i'tamada ma qalahu ar-Ramli biwujubi al-qiyami fiha li'annaha tahkil fardah. Akan tetapi dalam kitab Al-Yaqut, Al-Imam Ar-Ramli itu berpegang teguh dengan kaul yang mewajibkan berdiri karena sholat mu'adzah itu sepertinya sholat fardu. Amma al-qiyamu fin nafli fala yajib. Adapun berdiri ketika melaksanakan sholat sunnah itu hukumnya tidak wajib. Innama lil qa'idi fihi nisfu ajril qa'im. Akan tetapi
orang yang sholat dalam keadaan duduk itu akan memperoleh separuh pahala orang yang berdiri. Walil muttaji'i nisfu ajril qa'id. Dan bagi orang yang bagi orang yang sholat dalam keadaan tidur, maka dia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk. Hadza inda Syafi'i. Wa ahfadhu 'inda anil ahnaf annahu yastawi 'indahum fi an-nafli al-qiyami wal qu'udu fil ajr. Akan tapi yang saya hafal dalam mazhab Imam Hanafi bahwasanya ketika sholat sunnah berdiri ataupun duduk itu sama pahalanya, nggak ada bedanya. Waman idza shalla an-nafla lam yakhsha wa idza shallahu qa'idan khasha'. Waman idza shalla an-nafla qa'iman lam yakhsha wa idza shallahu qa'idan khasha'. Misalkan ada orang sholat sunnah berdiri tidak khusyuk, tapi kalau sholat sunnah duduk khusyuk. La yab'udu ay yakuna al-julusu afdalah lahu. Maka tidak jauh bahwasanya duduk itu lebih diutamakan bagi orang tersebut. Kenapa? Qiyasan ala ma dzakarahul Ghazali. Dikiaskan pada permasalahan yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Beliau berkata, idza kana syakhsun idza shalla munfaridan khasha'a fi salatihi. Apabila seseorang ketika sholat sendirian maka dirinya akan khusyuk. Wa in shalla fi jama'atin lam yakhsha falinfiradu afdalu lahu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Tapi dalam qaul yang dikatakan oleh Imam Ghazali, apabila orang kalau sholat sendirian itu akan khusyuk, sholat berjamaah tidak khusyuk, maka yang mana yang didahulukan? Sholat berdiri atau sholat berjamaah atau sholat sendirian? Kata Imam Ghazali, falinfiradu afdal. Maka sholat sendirian itu lebih afdal daripada berjamaah. Kenapa? Li'annal khusyu'a lubbus shalah. Karena khusyuk adalah intisari dari sholat. Wa ba'dul ulama'i ja'alahu ruknan minal arkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menjadikan khusyuk adalah bagian rukun dari antara rukun-rukun sholat. Wa sabaqa an qulna inna sholata hadratun rabbaniyah. Dan kita sudah katakan sebelumnya bahwasanya sholat adalah maqam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil muslimi wa huwa fi hadrati rabbih ya'zubu an hadhihi al hadrah wa yufakkiru fi umurin ukhra. Dan bagaimana pantas bagi seorang muslim dia menghadap Allah tapi dia menjauh dari hal ini semua dan memikirkan hal-hal yang lain. Lihada faddala al-Ghazali salat al-munfaridi ma'al khushu' wal khudu' ala salatil jama'ati biduni khushu'in wala khudu'. Karena ini Al-Imam Ghazali lebih mengutamakan salat orang yang sendirian tapi ada khusyuk dan mendekatkan khusyuk dan lebih memantapkan jiwa pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sholat berjamaah tapi tanpa khusyuk, tanpa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala.